Kerja keras Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO mulai menunjukkan hasil. Satgas TPPO menemukan fakta menyedihkan, modus kejahatan perdagangan orang menjadi alat sindikat penjualan ginjal. Satgas TPPO menemukan sebuah modus yang membuat masyarakat terkejut karena menemukan korban perdagangan orang bukan untuk diberi pekerjaan, melainkan untuk tindak pidana penjualan organ ginjal. Kami mendapatkan informasi ya, sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Pola kejahatan perdagangan organ dalam bungkus perdagangan orang sebenarnya modus yang lama dilakukan. Bahwa sebenarnya saat ini ada tren baru khususnya di ASEAN, yaitu perekrutan mereka memakai model kejahatan digital dengan menawarkan kerjaan melalui media sosial dengan tujuan negara-negara tetangga kita seperti di Kamboja, kemudian Myanmar, Vietnam, dan mereka kemudian dieksploitasi baik tenaganya maupun ya mungkin itu juga mengarah pada sindikat untuk menjual organ tubuhnya. Mereka itu korban itu biasanya diiming-imingi oleh suatu pekerjaan dengan gaji tinggi, proses cepat dan tanpa biaya, semua dibiayai oleh sindikat tersebut. Penjualan organ tubuh hanya menjadi bagian dari skema kejahatan yang lebih besar dari tindak pidana perdagangan orang. Satgas TPPO Polri telah menangkap 552 orang tersangka. Tersangka yang udah kita amankan ada 552, ini dari 472 laporan. Dan sampai saat ini yang telah kita selamatkan 1.596 orang. Oke. Itu update terakhir. Kalau yang untuk kasus Bekasi, Pak Ramadan? Ya, sampai sore ini juga kita masih konfirmasi dengan Polda Metro Jaya. Kasus ini terus dalam penyelidikan. Tentu ini tidak bisa kita sampaikan ke publik. Ini terkait dengan teknis penyidikan yang dilakukan. Modus yang paling sering digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah menjanjikan pekerjaan kepada migran. Namun harus dipahami, tindak pidana perdagangan orang tak hanya memperdagangkan ke luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Modus dengan pekerja migran Indonesia ini yang paling besar. Kemudian juga yang tidak kalah perhatian ya, tidak kalah menjadi perhatian adalah modus menjadi PSK ya. Ini juga yang korbannya tentu wanita-wanita. Ada juga wanita yang di bawah umur atau anak-anak. Walaupun ini bukan pekerja migran ya, artinya pekerja migran itu bekerja ke luar negeri. Ini TPPO ini bisa terjadi ke luar negeri dan juga TPPO ini bisa terjadi di dalam negeri. Tindak pidana perdagangan orang tak hanya mengincar korban orang dewasa. Polisi menemukan kasus perdagangan orang di dalam negeri yang memperjualbelikan bayi. Bahkan 16 bayi telah diperjualbelikan sejak tahun 2022. Dari hasil penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah memperdagangkan anak bayi sebanyak 16 orang. 16 orang anak bayi dengan rincian 5 bayi laki-laki dan 11 bayi perempuan. Untuk bayi-bayi laki-laki dijual kisaran 13 juta sampai dengan 15 juta dan bayi perempuan di kisaran 15 juta sampai dengan 23 juta. Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Juhandani menjelaskan perkembangan kasus perdagangan orang. Hingga 27 Juni 2023, Satgas TPPO telah mengungkap 553 kasus tindak pidana perdagangan orang.
tercatat mengungkap 553 kasus dengan jumlah tersangka 642 dan berhasil menyelamatkan korban sejumlah 1.826. Ini pengungkapan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri beserta Polda jajaran. Lebih dari 500 kasus terungkap. Tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan yang luar biasa karena modus yang dilakukan bukan hanya modus menjanjikan pekerjaan. Para pelaku tega menjual organ manusia, bahkan memperdagangkan bayi yang tak berdosa.